Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan ekonomi Islam. Ya, kita akan membahas ekonomi Islam dari pengertian, prinsip, dan contohnya. Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tak lepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya penggunaan istilah ekonomi Islam tidak steril dari perdebatan. Beberapa intelektual Islam seperti Tariq Ramadan misalnya menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam sebenarnya adalah etika Islam dalam ekonomi. Artinya apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan yang lain adalah pada prinsip estetikanya. Di sini saya akan membahas apa itu ekonomi Islam dan apa saja contohnya di masyarakat. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi satu atau dua orang definisi tunggal tentang ekonomi syariah, melainkan lebih dimaksud untuk menyediakan opini tentang apa yang di masyarakat dikenal sebagai ekonomi Islam. Ya, kita masuk di pengertian ekonomi Islam. Keberadaan ekonomi Islam dapat dilihat sebagai seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menantang sistem ekonomi dominan yang berlaku saat ini. Kita tidak bisa memahami definisi ekonomi Islam tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Salah satu dimensi penting yang perlu dipahami terlebih dahulu di sini adalah prinsip ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, sebutlah sistem ekonomi yang kapitalis. Prinsip ekonomi merupakan suatu pengetahuan, namun dalam ekonomi Islam, prinsip ekonomi adalah produk dari pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Terus, apa bedanya cara lain memahaminya begini? Dalam ekonomi konvensional, sumber pengetahuan ekonomi adalah prinsip-prinsip ekonomi yang sudah menjadi pengetahuan itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, sumber pengetahuan ekonomi adalah wahyu. Prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan produk dari wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya sumber dari Al-Quran dan hadis. Sampai di sini, pemahaman tentang ekonomi syariah atau Islam tergantung pada pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi menurut Islam. Apa saja prinsip ekonomi menurut Islam? Prinsip ekonomi dalam Islam: Allah menentukan mana yang baik dan yang buruk. Sistem ekonomi syariah pertama-tama harus menentukan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam Islam, apa yang halal dan apa yang haram, dan juga apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Prinsip pertama, ini sebenarnya berlaku lebih luas dari sekedar ranah ekonomi. Dalam masyarakat yang menerapkan prinsip syariah, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan benar dan salah berlaku di semua aspek kehidupan. Ya, kita di sini akan masuk di asas manfaat. Selain menentukan mana yang halal dan mana yang haram, Allah juga membolehkan manusia untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah sejauh memberi manfaat baginya. Namun demikian, asas manfaat ini tidak boleh diselewengkan melampaui batas. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki manfaat untuk digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Menahan diri dari tidak menggunakan atau mengkonsumsi adalah sudah disediakan dengan alasan mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi. Tidak dibolehkan. Oleh karena itu, orang yang menahan diri dari makan dan minum diwajibkan untuk berbuka ketika waktunya tiba. Ya, kita masuk di asas kebebasan. Manusia memiliki kebebasan untuk memiliki harta yang menjadi hak milik pribadi dan kekayaannya. Namun demikian, kebebasan yang diterapkan bukan kebebasan tanpa batas. Batasan ini bisa berupa halal dan haram.
Prinsip kebebasan ini membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi komunis. Komunisme tidak mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi prinsip kebebasan ini juga tidak berarti diperbolehkannya praktik akumulasi kapital tanpa batas oleh individu. Kita akan masuk ke contoh ekonomi Islam. Untuk memahami pengertian ekonomi Islam, saya juga sertakan beberapa contoh lembaga atau institusi yang menerapkan ekonomi syariah. Beberapa contoh institusi ekonomi Islam seperti bank syariah. Sistem bank syariah sering pula diterjemahkan menjadi Islamic banking. Kita tidak bisa menyatakan bahwa semua bank syariah pasti menerapkan prinsip ekonomi Islam. Namun eksistensi bank syariah pasti dipengaruhi oleh adanya prinsip ekonomi Islam. Dan juga kita masuk ke contohnya, ada lagi ke Baitul Mal. Pada awalnya adalah rumah untuk menempatkan harta rampasan perang pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa kekhalifahan, Baitul Mal berfungsi mirip Departemen Keuangan, di mana memiliki tugas mengelola keuangan umat. Selain beberapa contoh dalam bentuk institusi, ekonomi syariah juga bisa dilihat contohnya dalam bentuk transaksi. Kita masuk di contoh ekonomi. Syirkah bisa diartikan sebagai kerjasama, kongsi atau bersyarikat. Praktik syirkah ditujukan untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki perorangan atau kelompok demi mencapai tujuan bersama. Dan juga ada mudharabah. Mudharabah dapat ditarik sebagai bagi hasil atau dua pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana. Bagi hasil dilakukan dengan cara menentukan persentase keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah bai al-murabbah. Bisa diartikan sebagai akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara penjual dan pembeli. Istilah lain dari bai al-murabbah adalah jual beli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys.